Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dalam program pelajaran sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Menteng, Jakarta. Tidak terasa kita sudah tiba di pembahasan hari Jumat 14 Mei 2021. Pembahasan ini adalah kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari sepanjang pekan ini bersama ibu-ibu Departemen Rumah Tangga Gereja Menteng. Sepanjang pekan ini kita telah belajar bersama dan tentu saja telah mengerti peranan iman dalam perjanjian dengan Allah, terutama tentang makna iman yang berbuat. Lalu, bagaimana iman yang sama berperan dalam kehidupan kita ketika proposal perjanjian itu diberikan oleh Allah? Ellen G. White memberikan jawaban dalam SDA Bible Commentary Jilid 6 halaman 1077 sebagai berikut. Roh perbudakan ditimbulkan oleh berusaha hidup sesuai dengan agama menurut hukum, dengan berjuang untuk memenuhi semua tuntutan hukum dengan kekuatan sendiri. Harapan satu-satunya bagi kita ketika kita datang di bawah perjanjian Abraham, yang adalah perjanjian kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Injil dihotbahkan kepada Abraham, melalui mana dia memiliki iman, melalui mana ia memiliki pengharapan, adalah Injil yang sama dihotbahkan kepada kita sekarang ini. Abraham memandang pada Yesus yang juga adalah pencipta dan penyelesai iman kita. Perjanjian yang dibentuk Allah dengan orang Israel di Sinai adalah perjanjian kasih karunia. Setelah diberikan bukti yang berlimpah tentang kasih karunia dan pemeliharaannya oleh satu kelepasan yang luar biasa dari perbudakan Mesir, Allah mengundang bangsa itu ke dalam satu perjanjian dengan Dia yang akan mempertahankan dan mengusulkan kebebasan mereka. Meskipun Israel membahas dengan tegas mereka kekurangan iman yang sejati yang didorong oleh kasih, sejarah akhir Israel menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka gagal mengerti sifat sesungguhnya perjanjian itu dan merusaknya dengan satu sistem keselamatan oleh perbuatan. Kita tidak perlu mengikuti kegagalan orang Israel dan mengabaikan kasih karunia ajaib yang telah ditawarkan kepada orang-orang berdosa. Selama pekan terakhir tahun 1999, Salon.com memuat sebuah cerita berjudul Hall of Shame atau Aula atau Daftar Memalukan. Itu adalah cerita tentang 10 tokoh organ olahraga paling tidak terhormat di tahun itu. Daftar itu mencakup semuanya, mulai dari seseorang yang ditangkap karena pembunuhan hingga orang lain yang ditangkap dengan narkoba. Tadinya mereka adalah orang-orang yang telah menandatangani kontrak dengan tim dan penggemar mereka. Mereka memulai karir mereka dengan niat terbaik, bermain dengan baik, hidup terhormat, dan membuktikan layaknya tanda tangan dalam kontrak mereka. Sebelum seseorang menandatangani kontrak dengan siapapun, penting untuk mengetahui karakter orang itu. Bagaimana dengan perjanjian antara Allah dan kita, saudara? Ada apa dengan karakter Allah yang membuat kita merasa nyaman untuk memasuki hubungan perjanjian dengannya? Apakah Anda berpikir bahwa Allah pertama-tama melihat karakter kita sebelum menjalin hubungan dengan kita? Terima kasih saudara telah bergabung bersama kami dalam program Sekolah Sabat 5 Menit.
Jangan lupa untuk terus terhubung dengan channel Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta, dan share channel ini kepada siapa saja yang saudara rindu untuk dapat dijangkau, supaya kita dapat menikmati berkat melalui konten-konten rohani yang telah disediakan. Kita bertemu kembali di pekan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.